eh, apa namanya itu mengambil air minum dari air zam-zam, pengen nimba air zam-zam karena zaman dulu belum ada mesin ya, masih pakai ditimba sumur zam-zam yang ada di Mekah. Nah, letak sumur zam-zam itu di samping Ka'bah tapi di bawah, cuman sekarang ditutup sama lantai granit, jadi orang tidak bisa masuk ke situ. Kalau dulu dia sebelum tahun 90-an masih bisa orang turun ke bawah, terus situ siapin tempat wudhu, situ siapin juga yang mau mandi, terus ada sumurnya. Kalau sekarang ditutup. Nah, zaman dulu aku pernah melihat, kata Imam Junaid al-Baghdadi, aku melihat ada orang laki-laki yang sedang berusaha mencari air untuk minum dengan air zam-zam. Fasa pokok rakwatu, lalu terjatuhlah itu anuan apa namanya itu, apa yang berkait itu, gayung, teko, cerek. Jatuh ke sumur zam-zam. Faqala, lalu dia berkata, wa izzatuka la illam tuskini la agdobanna. Hai sumur zam-zam, demi kemuliaanmu, kalau kau enggak kasih aku air minummu, air zam-zammu, aku akan marah. Dia bilang begitu. Wah, ini berarti orang ngajak ngomong sumur zam-zam. Karena tekonya lembur, susah dia ngambil kan. Iya. Akhirnya dia bilang sama sumur zam-zam, demi kemuliaanmu hai sumur zam-zam, saya ini mau minum jauh-jauh sini lah kok malah kecebur. Kalau kamu gak kasih minum saya akan marah. Apa yang terjadi? Faqala al-ma'u ila al-bir. Itu air zam-zam langsung tiba-tiba, ya Allah, naik ke atas. Penuh, jadi dia bisa ngambil air. Berarti yang ngomong ini bukan sembarang orang juga ya. Bisa ngajak ngomong sumur zam-zam. Ada yang pernah sumur zam-zam itu luar biasa. Zaman dulu juga ada orang suruh berteriak di sumur zam-zam. Zaman dulu ada orang nitipin uang emas 1000 keping uang dinar kepada seorang di Mekah. Begitu dia pergi, terus pas beberapa bulan dia balik lagi pengen ngambil itu titipan duit 1000 dinar, ternyata orangnya udah meninggal dulu. Ya Allah. Lalu ditanyakanlah kepada keluarganya, aku beberapa bulan lalu menitipkan kepada suamimu, kepada ayahmu duit 1000 dinar, ini buktinya aku menitipin. Nah sekarang aku sudah datang, aku mau ambil. Dilihat, dicari di lemari penyimpanan airnya, nggak ada, semua nggak ada. Padahal ini orang keluarga terkenal terpercaya, banyak menerima titipan. Dan memang di Mekah begitu, dari zaman Rasulullah kan Nabi Muhammad sendiri itu juga tempat untuk menitipkan banyak hal kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad julukannya adalah Al-Amin, orang yang terpercaya. Jadi banyak yang dititipin sama Nabi. Nah, karena yang titipan nggak ada, dicari di tempat, dicari seluruh rumah nggak ada, bingunglah ini orang. Karena 1000 dinar itu 1 dinarnya 4 gram emas. Aduh. Kalau 1000 dinar itu berapa? 4.000 gram. Wow. 4 kilo. Nah sekarang 1 gram emasnya 3 juta. Wow. Dikali 4.000, 3 dikali 4. 12 miliar. Wow. Di kita banyak. Bingung dia, akhirnya dia tanya kepada ulama yang ada di sana. Kata ulama di Mekah, dan begini saja, karena anaknya nggak ada yang tahu, keluarga yang nggak ada yang tahu, begini saja. Nanti malam kau datangi sumur zam-zam. Lewat tengah malam
sumur Zam-Zam apa kaitannya? Karena arwahnya orang-orang beriman itu banyak sebelum nanti hari kiamat itu dikumpulinya di sumur Zam-Zam. Allah Banyak, nggak semuanya. Karena arwah-orang juga beda-beda tingkat-tingkatnya. Alhamdulillah. Arwahnya waliullah atau wali murid beda. Cuma kebanyakan orang beriman tempat sumur Zam-Zam kalau dia orang soleh. Beriman tapi juga orang soleh. Kebanyakan di sumur Zam-Zam ngumpulnya. Maka kan yang ulama tentang malam tengah malam kalau datang sumur Zam-Zam teriakin. Kalau memang dia orang soleh nanti dia akan jawab karena dipanggil namanya. Begitu dia datang di tengah malam, dia teriak di sumur Zam-Zam, dia panggil namanya, nggak ada yang nyawa. Ya Allah. Wah, itu bener apa kagak nih saya sih? Nggak ada yang nyaut. Akhirnya besoknya dia datang lagi ke rumah itu ulama itu. Nggak ada yang nyaut. Namanya saya panggil berkali-kali, saya teriak-teriak, nggak ada yang menjawab. Waduh, celaka. Maksudnya, berarti dia rohnya bukan orang soleh. Kalau dia orang soleh akan dikumpul di situ. Nah terus gimana? Maka hanya ada satu sumur lagi tempat berkumpul roh orang-orang jahat, orang-orang fasik, orang-orang zalim, orang-orang berdosa, termasuk orang kafir. Ya Allah. Di mana itu? Di Yaman. Apa nama sumurnya? Sumur Birhut. Apa namanya? Birhut. Birhut. Itu sumur airnya itu nggak boleh dipakai buat wudhu. Ya Allah. Bukan karena dia biru, bukan karena air biru. Birhut. Kenapa? Ada di Yaman. Kalau mau lihat di Google juga ada gambarnya. Sumurnya gede, Ya Allah. dalam, tapi airnya dikit. Baunya bukan main. Oh stop gitu. Baunya bukan main. Dan orang nggak ada yang berani turun ke situ. Kecuali orang-orang yang penasaran aja. Nah, di sumur itulah tempat berkumpulnya roh-roh orang Jahat. kafir, orang munafik, orang Islam, dan orang Islam yang jahat, yang fasik, yang zalim, yang berdosa banyak. Di mana tadi? Birhut. Sumur Birhut. Ada yang bilang Barhut, ada yang bilang Birhut. Oh. Kamu cari kayak misalnya, ya karena 12 miliar yang dia titipin, dia berangkat ke Yaman. Dia minta anterin, kata orang sana, ngapain kamu di situ? Orang kita yang orang sini aja nggak ada yang berani ke situ. Udah penting ini saya, ini amanah dari bumi. Akhirnya dia datang tengah malam, dia teriak di situ. Wahai fulan bin fulan, iya, ayo dong. Ternyata ada jawabannya. Yang dipanggil yang punya nama itu nyawa. Ternyata nyawa. Terus dia tanya, saya ini orang yang dititipin sama kamu 1.000 dinar. Kamu taruh di mana itu duit? Kata keluarga kamu nggak ada itu di lemari. Oh iya betul. Itu duit aku taruh, aku pendam di bawah lantai di kamar tempat naruh barang-barang. Di bawah lantai. Ya ampun. Suruh anakku menggalinya. Baik kalau itu, terima kasih. Wassalam. Sebenarnya Mekah. Allah. Begitu dia ke Mekah, dia kabarin, kata ulama begini, dan saya sudah datangi di situ untuk mendem. Digali sama anak, betul ada. Masih utuh, tapi emang dia orang mana? Digali ada, dia ambil kasih. Lalu karena itu orang penasaran yang punya harta ini, bapakku itu dulu waktu masih hidup, kenapa sih dia? Maksudnya, kok aku cari di sumur Zam-Zam nggak ada? Nah terus ada di mana? Di sumur Barhut yang ada di Yaman. Bapak punya dosa apa kok rohnya dikumpulin
yang sampai matinya dia belum bertobat. Apa itu? Dosa memutus tali silaturahim. Padahal orangnya amanah, tempat nitipin barang-barang, tapi dia punya dosa-dosa apa? Putus tali silaturahim. Akhirnya nyebabin dia dikumpulin rohnya sebelum nanti di akhirat dikumpulin di sumur apa namanya tadi? Mirhut. Sebagaimana sumur Zam-Zam tempat berkumpulnya roh orang-orang beriman, enggak semuanya, karena ada juga kata Rasulullah Sallallahu alaihi arwah orang-orang beriman yang ikatan tinggi itu di bawah arasnya Allah, di dalam paruh seekor burung yang Allah ciptakan khusus berwarna hijau. Nah, itu ada lagi rohnya, ada lagi orang-orang beriman yang tingkatan tertentu Allah bebasin dia, terserah dia mau kemana itu bebas. Nah, para wali banyak yang begini, dia bebas hidup di alam kubur kalau mereka meninggal dalam jalan Allah. Kata Allah kan, la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan kalian kira orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati. Mereka hidup Pak. Allah yang bilang, ada yang nggak percaya Allah? Allah hidup. Nah, para wali itu banyak yang orang itu dibebasin sama Allah, terserah kemana. Nah, kita nggak tahu ya roh kita nanti dikumpulkan di mana. Allah. Dari nah, itulah sumur Zam-Zam. Lalu ada lagi waqala ba'du shalihin. Sebagian orang saleh berkata, ra'aitu rajulan yastasqi min ma'i Zam-Zam. Aku juga pernah melihat ada seorang laki-laki yang cari air minum di sumur Zam-Zam. Ada orang laki-laki di pinggir sumur Zam-Zam. Aku lihat dia lagi nimba air Zam-Zam. Terus mumpung aku gak bawa timba, dia lagi di situ. Udah minta aja dia. Ya fulan, bagi dong air minumnya. Fasqoni, maka dia pun memberi itu air yang habis diambil dari Zam-Zam. Dia berikan ke aku. Begitu aku minum, kok rasanya manis seperti mana? Kaget. Aku kaget, orang siapa? Kok air Zam-Zam di tangan dia berubah? Rasanya manis kayak mana? Besoknya pas aku mau ke sumur Zam-Zam lagi mau minum, ada dia lagi. Aku minta dia lagi, betul. Tolong saya minta air. Dikasih. Begitu dikasih, di hari kedua itu pas aku minum itu air Zam-Zam, rasanya berubah lagi menjadi susu. Yo, Hari pertama madu, hari kedua susu. Di hari ketiga pas aku ke sumur Zam-Zam lagi, aku lihat lagi itu orang, aku minta minum lagi. Sirup. Fasqali maha. Lalu begitu aku minum, ini air tetap berasa air. Tapi tetap aku penasaran sama ini orang, siapa sih ini orang? Ditanya, wahai Syekh, engkau siapa? Kok air Zam-Zam 2 hari ini beda rasanya? Jawab, kamu siapa wahai Syekh? Ana Sufyan Tsauri. Saya ini adalah Sufyan Tsauri. Sufyan Tsauri ini ulama dari kalangan tabi'in. Dari kalangan tabi'in. Itu Sufyan Tsauri, salah satu guru dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya guru 2, namanya sama-sama Sufyan. Sufyan yang pertama Sufyan bin Uyainah. Sufyan
yang kedua namanya Sufyan Tsauri. Sufyan Tsauri ini kaya, tapi terkenal wali. Sufyan bin Uyainah miskin, tapi ulama juga, wali juga. Nah, Imam Syafi'i pertama berguru kepada Sufyan bin Uyainah, miskin. Maka sedikit banyak Imam Syafi'i terbentuk pola pikirnya, yang namanya ulama itu ya suruh hidupnya nggak kaya, duitnya nggak. Begitu selesai berguru sama Imam Sufyan Uyainah, berganti berguru sama Imam Sufyan Tsauri. Ulama kok duitnya banyak. Akhirnya kata Imam Sufyan Tsauri tahu kerendah hatinya Imam Syafi'i. Kamu ikan lihat duit banyak ini. Ulama kok duitnya banyak ya. Lebih baik mana duit banyak itu di tangan orang soleh atau di tangan orang fasik, orang yang zalim? Kalau kata lebih baik di tangan orang yang zalim, akan aku sumbangkan pada orang zalim. Biar dibuat banyak gereja, biar dibuat banyak tempat pasien, biar dipakai buat lokalisasi. Udah. Mending di tangan kamu orang soleh. Iya. Harta kalau di tangan orang yang baik akan dipakai buat Baikkan. baik. Kalau ulama punya duit banyak, ya dipakai buat yang baik. Bangun pesantren, bangun masjid, bangun madrasah. Tapi kalau di tangan orang yang suka nyawer, dipakai buat apa kira-kira? Ya, Dugem. Maka jangan iri, jangan pura nyinyir kalau ada ulama kok duitnya banyak. Begitu. Nah, itu Sufyan Tsauri. Nah, orang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih tentang sumur Zam-Zam, tentang air Zam-Zam, Nabi bersabda, innahu ta'amu tu'min wa shifa'u saqam. Air Zam-Zam itu adalah makanan yang mengenyangkan, tapi juga penyembuh yang menyembuhkan penyakit. Artinya orang itu kalau andai dia nggak makan, minum air Zam-Zam aja itu cukup, nggak bakalan kelaparan, apalagi sampai perutnya membusuk karena kebanyakan air. Ya. Karena air Zam-Zam itu dia udah mencukupi gizi buat orang sehat. Dan itu betul-betul dibuktikan. Dulu ada orang dari Eropa divonis oleh dokter bahwa 40 hari lagi atau 3 bulan lagi dia akan mati karena kanker yang sudah stadium gawat. 4, 6. Tiba-tiba dia dapat hidayah, terus masuk Islam. Lalu kemudian dia baca-baca, nemu bahwa air Zam-Zam itu penyembuh. Bahkan kemudian dia berangkat umroh. Di sana dia berjanji pada dirinya nggak mau makan apa-apa kecuali air Zam-Zam. Maka selama dia di Madrid, aku udah 40 hari kok belum mati. Lalu kata dokter Eropa, umur gua ketinggalan 40 hari kan. Tapi itu nggak mati, malah merasa sehat. Akhirnya dia selesai umroh, dia pulang, dia periksa, kaget kan dokter. Oh, hilang semua di kantor. Oh, dari mana kok sehat begitu? Ya, saya selama ini minum air Zam-Zam. Itu air Zam-Zam. Makanya kebanyakan orang di Mekah itu sehat karena minumannya air terbaik di dunia, yaitu air Zam-Zam. Air yang didoain oleh seluruh umat, yang 24 jam didoain terus itu air. Karena air ini molekul-molekulnya makhluk hidup ya. Sebab air ini adalah sumber makhluk hidup. Kata Allah, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Aku ciptakan semua makhluk yang bernama berasal dari apa? Dari air. Maka air itu hidup. Dan dia akan menerima
sugesti dari orang yang berkata kepadanya. Kalau yang kita katakan adalah doa-doa kebaikan, pujian-pujian kebaikan, maka dia molekulnya akan baik. Tapi kalau kita caci maki dia, kita kata-katain dia, molekulnya akan berubah jadi. Dan itu sudah dibuktikan sama profesor dari Jepang, Profesor Miyori. Dia ambil air, pertama dia ambil beberapa air dari seluruh dunia, terus dia simpan, lalu dia periksa, ternyata molekul yang terbaik adalah air Zam-Zam. Lalu kemudian dia buktikan lagi, ini air. Yang satu dia puji-puji, kamu baik, kamu rasanya enak, kamu bla 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 bla. Yang satu lagi dia puji-puji, kamu monyet, kamu ini. Ya Allah. Terus dia periksa di laboratorium, ternyata yang dipuji-puji molekulnya bagus. Sedangkan yang ini molekulnya mirip monyet. Ya ampun. Itu air. Itulah mengapa sebabnya ulama ngajarin kita kalau kita mau minum, maka bacain Bismillah supaya airnya terbaik, molekulnya baik. Apalagi air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu meskipun cuma setetes, kita celupi, kita tetesin ke air biasa, ini air berubah jadi air Zam-Zam. Saking dasarnya air Zam-Zam. Kalau bisa, kalau kita punya air Zam-Zam, celupin aja ke galon air di rumah kita, supaya itu galon jadi air Zam-Zam. Meskipun cuma satu tetes, supaya minuman kita jadi minum air Zam-Zam. Amin. Nah, Zam-Zam itu meskipun setetes, dia akan mempengaruhi air semuanya jadi Zam-Zam. Tapi jangan kemudian dijual lagi Zam-Zam. Padahal lagi sulap. Seulang. Ada aja. Nah, itu tentang Zam-Zam, Rasulullah mengatakan innahu ta'amun tu'min shifa usamin. Air Zam-Zam itu makanan yang mengenyangkan dan juga sekaligus sebagai penyembuh penyakit. Penyakit. Semoga Allah takdirkan kita bisa berkunjung ke sumur Zam-Zam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.